Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pelaksana 2, Ibu Haja R.A. Purniati SPDSD, beserta rekan-rekan guru semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga kita adakan semacam diskusi ataupun juga pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Haja R.A. Purniati SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Suci Maulidia SPD. Mudah-mudahan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah ini akan berdampak positif kepada kita semua, utamanya rekan sejawat Ibu Suci Maulidia yang juga bisa membawa yang benar-benar positif di sekolah kita. Salah satu contoh mungkin nanti tidak perlu saya sebutkan sekarang, dia Bu Suci sendiri yang menyampaikan, yang berhubungan dengan budaya positif tentunya tidak lain adalah hal-hal yang baik dari anak-anak, dari pagi anak-anak sudah nyampe sekolah sampai pulang sekolah, dan itu juga sebenarnya tidak harus terjadi di sekolah, di rumah pun diharapkan Bapak Ibu juga bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak bahwa budaya positif itu tidak hanya di sekolah yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, tetapi di lingkungan sekitar rumahnya, karena kita tidak hidup sendiri melainkan kita adalah makhluk sosial, di mana kita punya masyarakat sekitar. Di sekolah kita juga banyak teman, di rumah juga seperti itu. Demikian biar segala sesuatunya Bu Suci yang akan menyampaikan. Selamat mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengapresiasinya dalam tugas Ibu Bapak di sekolah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah memahami atau sudah mengetahui ya contoh-contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Misalnya apa? Mulai dari pagi kita ada di depan kelas, kemudian budaya 5S, senyum, sapa, salim, salam, sopan, dan santun sudah diterapkan seperti itu. Kemudian budaya-budaya yang lain juga, mungkin ada contoh yang lain. Ketika berpapasan dengan guru ya tidak boleh mendahului, kemudian tidak boleh berlari di depan guru gitu.
Di sini kita sudah mulai menerapkan. Apa saja nanti yang akan saya paparkan? Jadi konsep inti budaya positif yang saya akan paparkan nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari konsep inti budaya positif ini yang ada 7 ya, mungkin yang paling ya dilihat dulu yang baru sekarang ibu lihat yang mana? Segitiga restitusi. Ya sama. Sebelum mempelajari modul ini ya, saya juga penasaran sama segitiga restitusi. Seperti apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang harus digarisbawahi, peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian, mengapa guru harus menciptakan lingkungan yang positif? Mungkin ada dari teman-teman guru yang dapat memberikan pemaparan. Mengapa guru harus menciptakan lingkungan yang positif? Mungkin Bu Lina, guru BK ya. Karena seorang guru itu adalah panutan buat anak-anak kita. Jadi perilaku positif guru akan ditiru oleh anak-anak kita. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu ya, tolong beri tepuk tangan kepada Ibu Lina. Ya, memang benar sekali ya. Salah satunya adalah mengapa guru harus menciptakan lingkungan yang positif, karena guru itu adalah seorang yang harus dibuku dan ditiru. Jadi segala tingkah laku guru, tutur kata guru itu merupakan cerminan dari diri kita sebagai guru untuk dicontoh oleh murid. Seperti itu. Jadi menciptakan lingkungan positif juga akan memberikan dampak yang positif kepada peserta didik. Kalau gurunya datang ke sekolah dengan raut muka yang murung atau sedih, nanti bagaimana dengan murid-murid kita? Pasti mereka juga tidak akan bahagia ketika belajar dengan guru yang seperti itu. Tapi berbeda ketika kita, walaupun banyak masalah di rumah ya atau di di keluarga, jadi tidak usah dibawa ke sekolah sebisa mungkin. Sebisa mungkin tidak usah dibawa ke sekolah. Kita harus tumbuhkan energi positif baru untuk bisa memberikan motivasi kepada anak didik. Jadi anak didik itu mau belajar dengan kita itu senang seperti itu. Jadi ketika saya belajar di modul pertama di guru penggerak ini, saya mengingat kembali apa itu arti pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus memberikan teladan dan terus memotivasi anak untuk terus belajar. Nah, ini sekarang ada permainan dulu. Kegiatan kepala tangan. Teman yang di dekatnya ibu. Boleh menggunakan jari, boleh dibujuk, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, pokoknya terbuka lah kitanya. Sekarang bayangkan hal yang paling Bapak Ibu suka itu ada di dalam tangannya. Seumpamanya Ibu
memberi uang 1 juta gitu, agar bisa dibuka kepala tangannya. Bisa ya? Ya, ya silakan dicoba ada bapak ibu, Bu Lina, Bu Lili, itu siapa? Iya. Sekarang saya hitung ya 1 sampai 3. 1 yang bertugas mengepal yang siapa, yang mencoba membuka siapa. 1, 2, 3. Coba. Boleh dikritik, boleh dirayu, boleh dimarahi, boleh. Sudah ada yang dibuka. Terus yang di sini kelompok sini dibuka apa enggak? Yang megang harus kuat karena kan ini barang atau satu hal yang harus dimiliki gitu, nggak boleh diambil orang dengan cara yang gampang gitu Bu. Oh ya bagus, ini nggak bisa dibuka. Ternyata dibuka. Oh, ada tekniknya nanti begini. Ya sudah. Jadi dari 3 kelompok yang bisa dibuka, kelompok yang Bu Hosna sama yang Pak Widi. Yang ini tetap menggenggam dengan erat ya, karena ini rahasia ya Bu Lina ya. Sesuatu yang sangat berbeda. Iya benar. Jadi dari kegiatan ini mungkin intinya apa? Seperti itu. Intinya dari permainan ini adalah teori kontrol. Jadi yang mengontrol kita mau buka, mau lepas genggaman kita itu berdasarkan keinginan dari diri kita sendiri. Kita mau seperti ada suatu hal yang ingin diutarakan dengan teman untuk berembuk, contohnya kita kan bisa membuka sharing masalah kita contohnya itu. Kalau sampai sesuatu itu berharga, orang itu baik hati seperti Bu Hosna, ya aku mau ngasih juga ke Bu Devi seperti itu. Kalau yang Bu Lina ini sesuatu yang sangat spesial yang jadinya gak boleh diambil sama orang lain. Jadi yang mengontrol dirinya itu siapa? Ya kita sendiri seperti itu. Berdasarkan pemahaman kita sendiri, baik dan buruknya juga kita pikirkan dahulu. Seperti moro-moro langsung buka gitu ya. Kita tidak mungkin semua orang itu bersikap seperti itu. Pasti ada yang tetap teguh pada kepalan tangannya seperti itu, pada pendiriannya. Beri tepuk tangan dulu pada kegiatan hari ini sudah capek. Jadi ini terkait dengan teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid harus dikontrol oleh guru itu salah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritikan itu dapat membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter, itu salah juga. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga salah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang pertama realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pasti kebutuhan Bu Lina sama kebutuhan Bu Devi itu berbeda begitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon dari diri sendiri itu semua orang melihat hal yang sama saja. Kalau teori kontrol yang sudah ditanamkan dalam diri, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang lain itu harus berpandangan sama dengan kita. Tidak boleh ada pemikiran yang berbeda. Itu termasuk stimulus respon. Tapi teori kontrol yang harus ditumbuhkan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan Pak Bambang sama Pak Widi itu berbeda. Jadi kita bagaimana cara menyikapinya? Kita menelaah dulu pemikiran dari Pak Bambang, memahami, kemudian mencari kenapa penyebab Pak Bambang berpikiran seperti itu. Kita harus telaah. Jadi kita tidak gampang menyalahkan atau menghardik orang lain seperti itu. Kemudian kita beranjak pada kata disiplin. Apakah makna kata disiplin
menurut Bapak Ibu. Apalagi di sekolah ya, di rumah kita juga kan harus disiplin. Kalau kita sekarang di sekolah, menurut Bapak Ibu, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu ketika melihat kata-kata disiplin? Mungkin ada yang bisa? Kata yang terbesit ketika kita harus disiplin, menggalakkan kedisiplinan di sekolah. Mungkin kata apa yang terbesit di benak Bapak dan Ibu? Tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu. Hukuman mungkin ya. Menghormati perintah. Kemudian ada juga yang sampai ketakutan ya kalau sudah melanggar kedisiplinan, takut sama apa biasanya kalau murid itu? Takut sama hukuman, takut dihukum seperti itu. Jadi sebenarnya asal mula kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Jadi itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi kita menerapkan disiplin itu tujuannya menumbuhkan kesadaran, bukan malah menumbuhkan rasa takut seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan, memberikan ancaman, itu salah. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam diri individu murid kita. Ini memang bukan perkara yang mudah untuk menumbuhkan ini, tapi kita sebagai guru di SD, sekolah dasar ya, kita harus mulai memberikan penanaman-penanaman positif, kemudian pengembangan nilai-nilai atau motivasi intrinsik di dalam diri anak-anak kita. Kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi sekarang itu lumrahnya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif, keempat sedikit saja agar mudah diingat, 5 sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. 2. Validasi
validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk itu pasti memiliki maksud atau tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita harus menelusuri dulu penyebab anak tersebut melakukan kesalahan A atau kesalahan B seperti itu. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek-rengek, ini biasanya kelas rendah, ya Bu. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi walaupun merengek, kita sebagai guru kan harus sabar. Kita harus berikan pengertian dulu kan kepada anak-anak. Ini biasanya ini kelas rendah. Apalagi kelas 1 Bu Eva, ini guru yang hebat. Kalau di kelas 1 ini memang mantap. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya ada anak-anak yang membuat kesalahan seperti itu. Kalau divalidasi tindakan yang salah, kalimatnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 itu telah dilaksanakan, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Pentingnya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi seperti orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi segitiga restitusi ini terdiri ada tiga tadi ya. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 siap semangat belajar. Tepuk tangan dulu. Nah, pada hari ini Ibu dan kalian akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan? Sebelumnya kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas, benar kan? Ya. Kesepakatan kelas itu nanti kita buat keyakinan. Bagaimana maksudnya? Jadi semua yang telah kita sepakati
harus diyakini dalam hati dan dilakukan. Kenapa Bu tidak peraturan? Kok keyakinan kelas? Kalau peraturan bedanya dengan keyakinan kelas, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, dibuat oleh sekolah, ya. Misalnya, siswa tidak boleh datang terlambat. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu contoh dari peraturan. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Bagaimana bahasa positif? Bahasanya atau kalimatnya tidak menggunakan kata-kata tidak boleh, jangan, itu tidak dimasukkan. Jadi sebagai contoh, kalau di peraturan tadi tidak boleh datang terlambat, kalau diubah menjadi keyakinan kelas seperti apa kalimatnya? Harus datang terlambat, tepat waktu. Harus datang tepat waktu, ya. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalau dibuat keyakinan kelas harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi nanti apa yang akan dibuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginannya kamu. Kamu ingin kelas kita itu seperti apa? Teman-temannya seperti apa? Kemudian di dalam kelas itu kondisinya harus bagaimana? Tetapi dituliskan menggunakan kalimat positif. Kata-kata tidak boleh, jangan, itu harus dihindari. Sekarang kamu akan ibu berikan kertas, jadi kamu pikirkan, kamu ingin kelas ini seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan kata hati kalian. Bisa? Bisa. Ya. Diberi nama dulu. Jadi ibu pengen tahu nanti perorangan itu siapa, pengennya kelasnya seperti apa. Tulis namanya dulu. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ditempel secara bergiliran. Yuk, silakan lihat. Lanjut. Ayo silakan ditempel langsung berdiri semuanya, yuk.
Jadi kita ambil dulu. Kelas harus bersih dan nyaman. Ibu pindah ke sini dulu. Kemudian yang lain harus berbicara sopan kepada guru. Ya. Membuang sampah kepada tempatnya. Harus saling rukun sesama manusia sesama teman. Harus saling peduli. Tolong menolong, sayangi teman. Kelas harus aman. Jadi setelah ibu lihat lagi, ini ada tujuh keyakinan kelas. Jadi sekarang ini akan ibu tempel di sini agar kalian setiap hari bisa membaca, kemudian melakukan semua keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Ibu baca dulu satu kali lagi. Ibu mau lihat kalian itu setuju apa tidak? Kelas harus bersih, rapi, dan asri. Setuju? Setuju. Kemudian kita harus rukun. Ini berarti rukun sesama teman. Harus berkata sopan kepada guru dan peduli dan saling menolong. Menyayangi teman. Kelas harus aman. Sudah setuju? Ibu langsung tempelkan ya. Jadi mulai sekarang kesepakatan yang sudah ditempel ibu itu harus dilaksanakan ya. Iya. Kesadaran dirinya sendiri. Karena sudah diyakini berarti harus langsung dilaksanakan setiap hari. Dan ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farida, begini Farida, ibu mau tanya sesuatu boleh? Farida, kemarin ibu lihat kamu murung di kelas. Kenapa kamu murung? Sering dibully. Sering dibully? Oleh siapa? Anak laki-laki di kelasnya kamu. Jadi anak laki-laki itu kan cuma rutin cuma satu kali yang mau kalau kamu. Dia sudah sering. Memangnya sudah dari kelas berapa kamu dibully? Dari kelas 3 sampai sekarang kelas 5. Oh, kesan kamu marah-marah. Jadi kamu merasa kalau kamu itu sudah tidak terbendung lagi ya perasaan kamu ya. Terus di kelas kamu murung seharian. Apakah benar? Jadi
itu kamu itu tidak bersalah. Dan pada hal ini, ibu pun dulu juga pernah dibully oleh teman ibu. Tapi sekarang tujuan ibu memanggil kamu di sini agar tidak terjadi lagi pertengkaran seperti kemarin, dan di kelas kamu tidak ngulang lagi. Farida setiap harinya kan anak yang aktif, jadi ibu kaget kemarin kenapa Farida murung sampai kamu menangis, benar kan? Mungkin kamu bisa berbuat lebih dari itu. Jadi apa yang kamu lakukan kepada temanmu kemarin? Tapi kamu tidak sampai memukul kan? Jadi kamu memarahi teman kamu yang sering mengolok-olok kamu. Ya, itu kamu tidak berbuat lebih dari itu. Jadi apakah kamu masih ingat kalau kesepakatan kelas 5? Apa saja kesepakatan kelas 5 yang kita buat bersama? Peduli dan saling menyayangi. Jadi apakah perbuatan yang kemarin mencerminkan kesepakatan kelas kita? Tidak. Jadi apa yang harus kamu ubah dari sikapmu itu? Tidak marah-marah lagi, kemudian bisa mengatur emosi atau mengontrol emosi kamu. Ya, nanti ibu juga akan memberi bimbingan kepada teman yang mengolok-olok kamu ya. Ya sudah. Terima kasih Farida sudah bisa berbagi dengan ibu. Jadi ibu sekarang bisa mencari solusi untuk permasalahan kamu. Ya, sudah. Senang sekali belajar dengan Ibu Suci dan melakukan penerapan segitiga restitusi agar saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya alami serta dapat memperbaiki diri saya agar lebih baik lagi. Terima kasih.